Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ferizadi Satria dari D3 Perawatan tingkat 1 Wijaya Husada ingin melakukan pemeriksaan fisik pada pasien dewasa. Langkah selanjutnya memperkenalkan diri kepada pasien dan menjelaskan maksud dan tujuan. Selamat pagi Bapak, dengan saya Ferizadi Satria dari D3 Keperawatan tingkat 1 Wijaya Husada. Di sini saya akan melakukan tindakan pemeriksaan fisik pada Bapak. Saya yang bertugas dari jam 7 pagi sampai jam 2 siang. Apakah Bapak bersedia? Ya, saya bersedia. Demi kenyamanan dan privasi pasien, alangkah baiknya tirai yang berada di ruangan ditutup. Langkah selanjutnya mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun dengan metode 6 langkah. Langkah selanjutnya mengatur kenyamanan posisi pasien. Di dalam pemeriksaan fisik terdapat infeksi. Infeksi yang artinya dilihat. Lalu ada auskultasi. Auskultasi itu adalah didengarkan. Lalu ada perkusi. Perkusi adalah diketuk. Dan selanjutnya adalah palpasi. Palpasi adalah ditekan. Langkah selanjutnya memeriksa bagian kepala pasien. Kita bisa melihat bagian kepala terdapat rambut. Apakah rambutnya keriting atau lurus? Apakah rambutnya hitam atau pirang? Jika hitam, yang berarti normal. Jika pirang, berarti pasien mengalami dehidrasi. Lalu kita turun ke bagian bawah yang terdapat mata. Di dalam mata, kita memeriksa apakah mata pasien ini lengkap atau tidak. Langkah selanjutnya, kita mengecek sklera pasien. Sklera pasien adalah bagian putih-putih pada mata. Jika warna putih berarti normal, jika warna kuning itu tidak normal, yang artinya pasien mengalami gangguan hati atau liver. Langkah selanjutnya kita mengecek bagian konjungtiva. Konjungtiva adalah merah-merah pada mata pasien yang berada di bawah. Jika ingin mengecek, perintahkan pasien untuk melihat ke arah atas. Bapak, tolong lihat ke arah atas. Lalu kita cek apakah konjungtivanya berwarna merah atau pucat. Kalau berwarna merah berarti normal, kalau pucat berarti tidak normal. Langkah selanjutnya, amati mata, diam atau nistagmus. Dekatkan telunjuk pemeriksa pada klien dengan jarak 15-30 cm. Instruksi klien mengikuti gerakan jari 8 arah. Jadi seperti ini. 1, 2 sampai 8. Lalu kita mengecek visus. Visus itu adalah klien membaca surat kabar atau majalah catatan dari jarak 6 meter. Langkah selanjutnya kita melakukan palpasi, memerintahkan untuk pasien untuk pejamkan mata. Lalu kita letakkan kedua jari telunjuk kita pada mata yang sudah ditutup. Lalu menginstruksi pasien untuk melihat ke arah kiri dan kanan. Langkah selanjutnya kita memeriksa bagian auskultasi, menginstruksi pasien untuk menutup kelopak mata dan mendengarkan adanya bunyi hening. Selanjutnya kita menginspeksi bagian telinga.
dan telinga. Struktur telinga luar, posisi warna, bentuk, dan konsisten. Langkah selanjutnya kita inspeksi bagian telinga. Kita lihat posisi warna, bentuk, dan kesimetrisan lurus atau tidak. Terus pegang daun telinga, kemudian tarik ke atas dan ke belakang sehingga lurus. Lihat adanya serumen, peradangan, dan pendarahan atau tidak. Selanjutnya, memeriksa pendengaran pasien dengan cara membisikkan kata-kata pada pasien. Langkah selanjutnya kita turun ke bagian hidung. Di bagian hidung kita inspeksi daripada bentuknya nih ya, dia mancung atau enggak. Terus kesimetrisannya miring atau lurus. Lalu kita lihat lubangnya ada 2 atau ada 1. Langkah selanjutnya kita palpasi bagian hidung dengan cara meraba dengan telunjuk dan jari tengah. Lakukan palpasi lembut pada hidung, gerakan jari dari batang ke ujung hidung seperti ini dengan cara perlahan. Langkah selanjutnya kita menginspeksi bagian mulut dan faring. Di bagian mulut terdapat bibir. Amati warna, kesimetrisan, dan kelembaban bibir. Dan amati juga mukosa bibir bawah. Langkah selanjutnya kita cek bagian gigi. Di bagian gigi ini kita cek apakah giginya ini lengkap atau tidak, lalu terdapatnya karies atau tidak, dan adanya gigi palsu atau tidak pada pasien. Langkah selanjutnya menginspeksi bagian gusi. Di bagian gusi ini kita lihat nih warnanya merah muda atau terang, dan kita lihat pula garis simetrisnya. Langkah selanjutnya kita menginspeksi bagian lidah. Bagian lidah pasien kita lihat adanya lesi atau tidak, terus berwarna merah muda atau tidak. Lalu kita lihat juga letak daripada posisi lidah tersebut. Langkah selanjutnya kita menginspeksi bagian palatum. Palatum adalah langit dalam mulut. Kita cek berwarna merah muda atau terang dan garis simetrisnya. Selanjutnya saya akan melakukan pengecekan tanda-tanda vital pada pasien. Yang pertama kita melakukan pengecekan tekanan darah pada pasien. Bapak, tekanan darah Bapak 120/80. Jika di bawah 90/120. Selanjutnya kita melihat tekanan darah pasien. Bapak, tekanan darah Bapak 120/80, yang artinya normal. Jika tekanan darah Bapak 90/60, berarti Bapak mengalami darah rendah. Langkah selanjutnya mengecek bagian nadi pasien. Bapak, nadi Bapak 70 ya Pak, yang berarti normal. Jika di bawah dari 60
yang berarti itu tidak normal. Selanjutnya, mengecek pernapasan pada pasien. Bapak, pernapasan Bapak 20 kali per menit ya Pak, yang berarti normal. Jika di bawah 20 kali per menit berarti tidak normal. Yang terakhir, mengecek suhu tubuh pasien. Bapak, saya akan mengecek suhu tubuh Bapak ya. Maaf Pak. Bapak, suhu tubuh Bapak 36,5 ya, yang berarti normal. Jika suhu tubuh Bapak 36,5 derajat Celcius di bawahnya, berarti itu tidak normal. Dan jika suhu tubuh Bapak di atas 37,5 derajat Celcius, berarti itu tidak normal. Demikian contoh pemeriksaan fisik pada pasien dan pemeriksaan fisik tanda-tanda vital pada pasien. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.